Batam merupakan pulau industri yang berkembang pesat. Berawal dari industri perminyakan dengan pendirian bunker minyak milik PT Pertamina di Pulau Sambu. Industri di pulau ini kemudian melebar ke bidang elektronik, galangan kapal, pariwisata hingga penerbangan. Kondisi ini membuat kota Batam sekarang juga berkembang menjadi destinasi tujuan orang untuk berinvestasi, bekerja, berwisata, dan bertempat tinggal. Dukungan infrastruktur, khususnya kelistrikan, merupakan suatu faktor penentu berkembangnya sebuah daerah. Di Batam, pertumbuhan kebutuhan listriknya mencapai 11%, melebihi rata-rata nasional yang hanya sekitar 8% per tahun. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, pemenuhan sistem ketenaga listrikan di Pulau Batam dikelola oleh anak perusahaan PT PLN Persero, yakni PT Bright PLN Batam. PT Bright PLN Batam merupakan pemegang izin usaha ketenaga listrikan untuk umum dengan wilayah kerja Batam, Rempang, dan Galang. PT Mitra Energi Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang ketenaga listrikan yang berkedudukan di Jalan Lintas Gas Negara kilometer 3,5 Panaran, Batam. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 17 November 2003. PT Mitra Energi Batam adalah produser listrik mandiri atau Independent Power Producer, sekaligus pemilik pembangkit tenaga gas tahap pertama. PT Mitra Energi Batam menjual secara komersial seluruh listrik yang dihasilkannya ke PT Bright PLN Batam. Sebagai perwujudan komitmen yang sangat kuat di dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang ketenaga listrikan dengan penyediaan energi bersih dan ramah lingkungan. PT Mitra Energi Batam telah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG MEB1 dan MEB2 menjadi pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Tujuan dari peningkatan kapasitas yang terpasang di Mitra Energi Batam sebesar 26,6, jelas ini adalah untuk meningkatkan kehandalan kelistrikan yang ada di Pulau Batam. Jika ada dibutuhkan penambahan dari kapasitas yang dibutuhkan di Pulau Batam, kita sudah siap. Ini juga sejalan dengan program pemerintah, di mana kita akan mencoba untuk lebih banyak lagi menarik investasi di Batam. Sebagaimana kita ketahui, pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU dikenal dengan pemanfaatan siklus kombinasi antara siklus PLTG dan siklus pembangkit listrik tenaga uap. Dengan dilakukannya siklus kombinasi tersebut, maka dicapailah tingkat efisiensi yang paling optimal di dalam sistem pembangkit tenaga listrik. Di dalam siklus PLTG, maka gas buang pada cerobong asap masih memiliki temperatur yang tinggi, yakni sekitar 500 derajat Celcius. Hal itu kemudian menimbulkan pemikiran untuk memanfaatkan gas buang tersebut dengan cara mengalirkannya pada suatu peralatan pembuat uap, yakni Heat Recovery Steam Generator atau yang secara umum biasa disebut sebagai kettle uap. Dengan telah beroperasi secara komersialnya chiller maupun combined cycle di unit MEB, maka kapasitas total pembangkitan di PT Mitra Energi Batam menjadi 82,1 MW. Apabila kita lihat beban puncak di Batam pada saat ini kurang lebih sebesar 330 MW, maka kapasitas pembangkitan di PT Mitra Energi Batam itu kurang lebih berkontribusi sebesar 25% terhadap kebutuhan listrik untuk Pulau Batam. Upaya peningkatan efisiensi tanpa penambahan bakar gas masih terus diupayakan, yakni dengan mengupayakan udara masuk dari luar ke dalam saluran masuk turbin gas hingga menjadi lebih dingin daripada udara luar seperti selama ini.
Upaya tersebut dilakukan dengan cara memasang sistem pendingin atau sering disebut turbine inlet air cooling system, di mana udara masuk sebelum memasuki saluran masuk turbin gas, maka akan melewati tiak sedemikian sehingga yang semula udara masuk adalah bersuhu sama dengan udara luar sekitar 29 derajat hingga 32 derajat Celcius menjadi 15 derajat hingga 19 derajat Celcius. Dengan kondisi udara masuk turbin gas yang lebih dingin akan meningkatkan kapasitas pembangkit sebesar 6 MW. Upaya peningkatan efisiensi tersebut, maka secara total di pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU milik PT Mitra Energi Batam telah terjadi peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 26,60 MW tanpa diperlukan tambahan bahan bakar. Dengan demikian, tanpa kita menambah bahan bakar gas, maka kita bisa menambah kapasitas yang tadi dengan chiller kita bertambah 6 MW. Dengan combine cycle ini kapasitas akan bertambah lagi sebesar 20,6 MW. Sehingga secara total dengan pemasangan chiller dan combine cycle, maka kapasitas pembangkitan di PT MEB itu bertambah menjadi atau bertambah sebesar 26,6 MW. Dengan demikian satu unit combine cycle untuk MEB itu kapasitas totalnya kami menjadi 82,1 MW. Dengan kita bisa membuat pembangkit ini ketersediaannya tinggi dan juga keandalannya tinggi, maka ketika di dalam suatu konstelasi pembangkit di sistem Batam ini di mana ada beberapa perusahaan yang lain, maka tingkat keandalan dan tingkat ketersediaan itulah yang menjadi andalan kami. Dengan begitu, sampai dengan saat ini, PT Mitra Energi Batam telah memelihara dan mengoperasikan pembangkit listrik di Batam dengan kapasitas total sebesar 207,3 MW. PT Mitra Energi Batam merupakan subsidiary dari PT Medco Power Indonesia sejak tahun 2004. Perusahaan ini telah menjadi independent power producer atau produsen listrik swasta di Batam. Selain itu juga kita ada rencana untuk masuk ke dalam bisnis operation and maintenance. Selain kita memiliki, kita juga ingin bahwa usaha kami ini berkembang dengan menyediakan jasa untuk mengoperasikan dan untuk memelihara atau operation and maintenance dari power plant dari IPP yang lain. Karena kita sudah cukup berpengalaman, kita punya availability sudah bisa dianggap sebagai world class company. Saya pikir berbekal itu kita bisa masuk ke dalam pasar operation and maintenance. Kira-kira begitu. Dengan visi menjadi perusahaan bertaraf internasional dan memimpin pasar di Indonesia, PT Mitra Energi Batam memiliki misi menciptakan dan mengembangkan perusahaan penyediaan listrik swasta dengan menggunakan teknologi terkini yang ramah lingkungan, menghasilkan tenaga listrik yang berkualitas guna mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan bangsa. Membangun struktur organisasi bisnis yang kuat dengan didukung oleh tenaga kerja berkualitas dalam jumlah mencukupi, serta menciptakan bisnis dengan usaha yang optimal bagi pemangku kepentingan atau stakeholder.